Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin menyampaikan rahasia sukses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rahasia sukses untuk mendapatkan hidup yang lebih baik adalah Anda. Iya, Anda. Saya. Andalah kunci sukses untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, Anda harus menjadi lebih baik. Supaya saya mendapatkan hidup yang lebih baik, saya harus menjadi lebih baik. Karena itu pada waktu muda, Jack Ma bercerita, ketika dia harus memilih pekerjaan, dia memilih pekerjaan di perusahaan yang kecil, bukan perusahaan yang besar. Tapi bukankah bekerja di perusahaan kecil gajinya sedikit, kecil? Dan dia mengatakan, yang penting itu bukan apa yang kita dapat, tetapi yang penting itu saya belajar apa. Saya menjadi pribadi macam apa. Di perusahaan besar kita hanya menjadi seperti salah satu alat saja yang mengerjakan sesuatu yang sudah tersusun rapi sistemnya, dan kita bisa diganti kapan saja. Tapi selama masih muda, perlu belajar banyak. Karena itu perusahaan kecil lebih cocok. Kita bisa langsung ketemu ownernya, kita bisa mengenal belief system dari si owner, kita bisa belajar manajemen, kita bisa belajar pemasaran, kita bisa belajar quality control, macam-macam. Yang penting bukan apa yang kita terima, tetapi menjadi pribadi macam apa. Itu yang penting. Kuncinya bukan what we get, but what do we become. Karena itu, fokus utama seharusnya adalah peningkatan kualitas pribadi. Hidup yang lebih baik itu hanya diterima oleh orang yang kualitasnya lebih baik. Sejalan, seirama. Orang yang tidak baik, hidupnya tidak akan lebih baik. Karena itu bisa saja sama-sama menjadi petani. Tetapi satu petani dengan petani yang lain bisa berbeda sekali. Satu petani penghasilannya itu saja, hanya cukup untuk makan dan hidup. Tapi petani yang lain dengan kualitas yang jauh lebih baik, dia bisa jauh lebih baik hidupnya, pendapatannya, dan sebagainya. Sekali lagi, kunci utamanya adalah Anda sendiri, saya sendiri. Dan itu berlaku untuk yang lain, termasuk juga dalam hidup berumah tangga. Mau menjadi istri macam apa, mau menjadi suami macam apa, tergantung pada kualitas pribadi kita. Maka yang paling penting adalah kita sendiri mengenal diri sendiri, lalu mengetahui keyakinan-keyakinan kita, apa yang kita yakini. Dan kemudian kita menjadi pribadi macam apa. Itu yang penting. Tapi Romo itu kan sulit sekali. Dia memang mempunyai latar belakang yang sangat mendukung, beda dengan kita. Tidak ada yang sulit. Dalam hidup ini tidak ada yang sulit. Yang sulit yang ada hanya kemampuan kita yang perlu ditingkatkan. Buktinya, mereka bisa kok. Kita kenapa tidak bisa? Kalau mereka bisa, kita bisa. Hanya tinggal keyakinan kita. Apakah kita yakin bisa? Kalau dia bisa, saya bisa. Misalnya kita pada waktu ujian kelas 6 SD. Sulit sekali, tapi ada teman yang gampang banget itu. Dia lulusnya bagus sekali dan tidak sulit. Padahal sama-sama kelas 6, sama-sama ujiannya. Apalagi nanti kalau kita sudah kelas
12. Lalu melihat lagi soal kelas 6. Oh, ternyata gampang. Berarti persoalannya adalah kemampuan kita yang belum mencukupi untuk mengatasi persoalan. Yang paling penting adalah keyakinan kita. Tidak ada persoalan yang sulit. Yang ada adalah kemampuan kita yang masih perlu ditingkatkan. Dan ini berlaku di semua bidang. Kalau Anda ingin menjadi istri yang baik, tingkatkan kualitas pribadi Anda supaya bisa menjadi makin baik sebagai istri. Tapi Romo, suami saya itu tidak mau mengerti, tidak mau mendengarkan, egois. Anda bisa menjadi istri yang jauh lebih baik. Bahkan Anda jauh lebih hebat kalau Anda menjadi istri yang baik, yang sabar, yang pengertian, yang bahagia, kendati suaminya menjengkelkan. Tidak mau ngerti, egois. Wah, itu jauh lebih hebat. Nah, kalau suaminya baik, pengertian, Anda juga baik, semua orang bisa. Tidak hebat itu. Yang penting adalah kualitas pribadi yang terus meningkat. Kuncinya bukan what you get, but what do you become. Nah, itu yang penting. Situasi sekitar kiri kanan bisa kita atasi. Yang bisa kita atasi adalah bagaimana cara kita merespon situasi yang ada di sekitar kita. Sama juga, Anda ingin menjadi suami yang baik, Anda bisa, yaitu meningkatkan kualitas pribadi supaya makin hari makin baik. Tapi istri saya itu boros, cerewet, kerja di rumah tidak rapi. Justru kalau istri seperti itu dan Anda tetap sabar, bertanggung jawab, tetap mendampingi, membimbing dengan setia, Anda suami yang baik sekali. Lah kalau istri baik, rajin, rapi, pengertian, Anda menjadi suami yang baik, semua orang bisa. Tidak hebat itu. Karena itu, Tuhan Yesus tidak sibuk dengan mendirikan perusahaan, mendirikan monumen yang besar, menulis buku, enggak. Tuhan Yesus fokus pada mengajak orang supaya bertumbuh setiap hari. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena bertobat itu artinya belajar, terus-menerus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pribadi. Itu maksudnya. Dan caranya Tuhan sudah menunjukkan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kita diminta hamba yang terus-menerus belajar dan tekun. Hai hamba yang baik, terimalah kepercayaan atas 10 kota, karena engkau sudah setia pada perkara-perkara yang kecil. Lihat, sama-sama hamba, tapi hambanya berkualitas, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Yang satu dapat 1 kota, yang lain 3 kota, yang lain 10 kota. Nah, karena memang kualitasnya mumpuni. Maka kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, ya kita yang harus menjadi lebih baik. Ada sebuah penelitian, 10 orang dikasih modal dalam jumlah yang sama. Yang 8 dalam waktu tertentu akan kembali sama seperti semula, tidak punya apa-apa. Hanya 2 yang kemudian bertumbuh menjadi makin besar. Kenapa? Karena yang 2 investasi pada peningkatan kualitas pribadi, makin menjadi pribadi yang baik. Jadi kalau Anda mengharapkan hidup yang baik, cobalah melihat apa yang Anda yakini. Kualitas-kualitas mana yang sungguh-sungguh bertumbuh setiap hari. Apakah Anda menjadi lebih sabar? Anda yakin bisa menjadi lebih baik? Anda lebih pengertian? Dan fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Kalau Anda melakukan hal yang sama saja, ya hasilnya akan sama saja. Tetapi kalau fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi, setiap tahun Anda makin baik. Dan kehidupan Anda juga makin baik. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Meningkatkan kualitas pribadi, terus-menerus bertobat, makin hari makin baik.
makin berkenan kepada Tuhan, makin berkenan kepada sesama. Seringkali saya mendengar ada ungkapan, tapi saya tidak mau menghina siapa-siapa dan pekerjaan apapun juga ya. Tapi hanya saya menceritakan apa yang sering saya dengar. Ketika di jalanan, lalu ada supir yang sembarangan. Dan kemudian ada yang ngomel, dasar supir bla bla bla. Lalu temannya mengatakan, ya kalau dia kualitasnya bagus ya tidak menjadi supir bla 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 itu. Saya tidak mau menghina siapa-siapa, tetapi ketika seseorang meningkat kualitas pribadinya, hidupnya menjadi lebih baik. Tidak tergantung orang lain, tidak juga tergantung pekerjaan. Tetapi tergantung apakah kita terus-menerus tekun dan setia meningkatkan kualitas pribadi kita. Kunci mendapatkan kehidupan yang baik adalah Anda, saya sendiri. Jadi tergantung kita. Kalau kita terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi, kita akan mencapai pada saatnya sungguh-sungguh menghayati dan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh lebih baik, kehidupan yang kita harapkan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Namun ingat, dalam mengusahakan segalanya itu terus-menerus makin hari makin baik, makin tekun, ingat bahwa Anda sangat dicintai Tuhan. Karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.